Dalam membatasi perkembangan populasinya, Cina telah mengambil kebijakan membatasi keluarga di perkotaan, ya, etnis minoritas non-Han dikecualikan, menjadi 1 anak dan keluarga di pedalaman boleh memiliki 2 anak. Ketika yang pertama wanita, karena lelaki dianggap lebih bernilai secara ekonomis. Ini persoalan produksi pun, persoalan anak pun dihitung dari produktivitas. Ketika anak laki-laki dianggap lebih produktif ketimbang persoalan perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat subscriber dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan bikin konten tentang fakta RRC ataupun RRT, fakta rakyat Republik Cina, dan atau fakta seputar tentang rakyat Republik Tiongkok, disebut dengan RRT. Cina itu menarik untuk kita kupas. Selain dari hadis Nabi, ada istilah utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Ini faktor jarak antara Mekah, Saudi Arabia dengan Cina yang jauh menggambarkan tentang jauhnya, atau memang menggambarkan bahwa Cina itu menarik untuk dipelajari. Dua-duanya kita anggap benar. Pertama, Saudi ke Cina lumayan jauh ketika waktu itu ditempuh dengan onta ataupun dengan perjalanan laut. Yang kedua, fakta bahwa Cina memang hari ini menjadi epicentrum dunia dengan kekuatan ekonominya, dengan kekuatan penduduknya, dengan kekuatan budayanya, hari ini menguasai dunia. Apa sih fakta dari rakyat Tiongkok atau Republik Rakyat Tiongkok? Ini memang negara terbesar ketiga di dunia dengan memiliki daratan seluas 9,59 juta kilometer persegi, dan sejak tahun 1949 RRT ataupun RRC resmi menjadi negara dengan partai tunggal, ya, lahir dengan partai tunggal, yaitu Partai Komunis Tiongkok, atau disingkat dengan PKT. Jadi ini berawal setelah Perang Saudara Tiongkok berakhir, lahirlah Partai Komunis Tiongkok, dan itu berkuasa sampai hari ini, partai tunggal. Artinya RRT ataupun RRC mengambil pilihan bahwa ideologi dalam bernegara adalah komunis. Ini fakta bahwa Cina merupakan negara komunis di Asia Timur atau di benua Asia. Kemudian Tiongkok daratan merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk kepada kawasan di bawah pemerintahan RRT dan tidak termasuk kawasan administrasi khusus seperti Hong Kong dan Makau. Sementara Republik Tiongkok mengacu pada entitas lain yang dulu pernah menguasai Tiongkok sejak tahun 1912 hingga kekalahannya pada Perang Saudara Tiongkok. Saat ini Republik Tiongkok hanya menguasai Pulau Taiwan dan tidak diakui oleh mayoritas negara di dunia. RRT mengklaim wilayah milik Republik Tiongkok namun tidak memerintahnya, sedangkan Republik Tiongkok mengklaim kedaulatan terhadap seluruh Tiongkok daratan yang saat ini dikuasai oleh RRT. Ini fakta politik Partai Komunis, Partai Tunggal di RRT atau di Cina. Ibu kota rakyat Cina itu di Beijing. Di Cina memang populasinya luar biasa banyak, sekitar 1,4 miliar jiwa, dan mayoritas merupakan suku Han.
Nah, yang kita akan bahas adalah ketika Cina memposisikan diri sebagai partai atau negara komunis dengan partai tunggal yang sudah berjalan 60 tahun lebih, ini sejak tahun 1949 sampai saat ini. Jadi Cina dalam segala usaha termasuk dalam bidang teknologi memiliki perkembangan yang sangat besar. Hampir semua produk-produk yang kita pakai berasal dari Cina, dan Cina bisa memproduksi produk yang lebih murah, sehingga ketika cerita 2 tahun yang lalu adalah perang dagang antara Amerika dengan Cina, diprediksi pasar dunia Cina akan menang karena hampir semua produk-produk konsumtif, produk-produk semua negara semua mengandalkan dan berketergantungan kepada Cina. RRT memang dirinya sendiri sebagai satu bangsa Tionghoa, jadi multi etnis, ada 56 etnis yang diakui, mayoritas etnis Han, hampir 93%. Jadi ini secara geografi di Tiongkok atau di Cina itu ada 93%, yang lainnya 55 etnis yang lain. Jadi Han memang dominan di sana. Dan penduduk bangsa Han sendiri itu heterogen, masih banyak ragam, dan bisa dianggap sebagai kumpulan berbagai etnik yang mengamalkan budaya dan bercakap bahasa yang sama. Kebanyakan suku Han bertutur bermacam-macam bahasa vernakular Tionghoa yang bisa dilihat dari versi standar Mandarin yang berdasarkan dialek Beijing, dikenal sebagai Putonghua, ini Cina ya. Terus kemudian negara ini telah lama mengalami masalah pertumbuhan penduduk. Dalam membatasi perkembangan populasinya, Cina telah mengambil kebijakan membatasi keluarga di perkotaan ya, etnis minoritas non-Han dikecualikan menjadi 1 anak, dan keluarga di pedalaman boleh memiliki 2 anak. Ketika yang pertama wanita, karena lelaki dianggap lebih bernilai secara ekonomis. Ini persoalan produksi pun, persoalan anak pun dihitung dari produktivitas. Ketika anak laki-laki dianggap lebih produktif ketimbang persoalan perempuan ketika lahir seorang perempuan. Itu fakta Cina, bahwa di sana partai komunis itu fakta, penganut komunis itu fakta, dan komunis sebagai sebuah ideologi ternyata tidak hanya diikuti oleh Cina ansih, tapi beberapa negara pun termasuk di Asia ada juga yang menganut paham atau berideologi komunis, seperti Laos, negara Laos, Republik Laos. Terus kalau di Afrika ada Kuba, Rusia, itu semuanya berpandangan politik atau berideologi politik komunis. Logonya sama, palu sama arit. Partai Komunis adalah pendiri dan partai yang berkuasa di Republik Rakyat Tiongkok. Satu-satunya partai yang berkuasa di Tiongkok dan mengizinkan berdirinya 8 partai dan membentuk front untuk ke-8 partai dan berada di bawah pembinaan Partai Komunis. Ini mengenal Partai Komunis Cina. Partai Komunis Tiongkok didirikan pada tahun 1921 oleh Chen Duqiu dan Li Dazhou. Partai Komunis berkembang dengan cepat dan tahun 1949 mengusir pemerintahan nasionalis Kuomintang dari daratan Tiongkok, yang berakhir dengan pendirian Republik
rakyat Tiongkok. Partai Komunis juga membawai angkatan bersenjata. Jadi partai politik memiliki angkatan bersenjata terbesar di dunia, Tentara Pembebasan Rakyat atau People Liberation Army. Sejak bubarnya rezim komunis Eropa Timur pada tahun 1890 dan bubarnya Uni Soviet tahun 91, Partai Komunis Tiongkok telah menjalin hubungan antar partai dengan partai yang memimpin negara-negara sosialis yang masih ada. Ini artinya Partai Komunis di Tiongkok sebagai sebuah ideologi, dia akan selalu berhubungan dengan kerabat-kerabat negara yang hari ini masih berfaham atau masih berideologi komunis. Kira-kira untuk apa? Karena komunis sebagai sebuah ideologi, tentunya mereka akan bagaimana berupaya untuk mempertahankan dan berharap membesarkan ideologi itu dalam tataran dunia internasional. Sehingga apapun namanya ideologi, termasuk ideologi komunis, sosialis, juga bercita-cita ingin menguasai dunia. Artinya faham itu diikuti oleh dunia. Ini fakta bahwa cita-cita Partai Komunis pun sama. Ini untuk Partai Ketua Komunis Tiongkok sudah beberapa kali pergantian. Yang pertama dari 1922 sampai 25 ada Chiang Kai-shek, ada Mao Zedong di 4576, ini lumayan lama. Ada Hu Feng, Hu Yaobong, dan sekarang Zhu Lansing sampai 2018. Terus sekretaris jenderalnya banyak sekali, ada Jin Duxiu, Hu Urbai, Xiang Zhongfa, Li Lishan, Wang Ming, dan sampai sekarang Xi Jinping sampai 2021. Inilah terkait dengan Partai Komunis Cina yang merupakan partai tunggal. Pemerintahan pun di bawah kendali Partai Komunis Cina. Ini berbeda mungkin dengan Indonesia. Kalau di Indonesia itu pemerintah bukan bawahan partai, tapi kalau di Cina pemerintah itu bawahannya partai. Partai lebih berkuasa ketimbang perdana menteri atau pejabat-pejabat politik di pemerintahan. Mungkin itu, mohon koreksinya. Ini edisi pertama tentang fakta tentang Cina, fakta tentang partai tunggal Partai Komunis Cina, dan fakta bahwa sejak bubarnya rezim komunis di Eropa Timur tahun 90-an dan bubarnya Uni Soviet pada tahun 91, Partai Komunis Tiongkok telah menjalin hubungan antar partai dengan partai-partai yang memimpin di negara-negara sosialis yang masih ada. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita nanti akan sambung di edisi yang kedua tentang tujuan-tujuan Partai Komunis, termasuk Partai Komunis Tiongkok. Abadi jaga NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.